Badan Pusat Statistik melaporkan pemulihan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan positif, tercermin dari pertumbuhan triwulan 4 2021 yang mencapai 5,02%, meningkat 1,06% dari capaian triwulan 3 2021. Dalam kunjungan kerja reses ke NTT, Komisi 11 DPR RI menyoroti rendahnya pertumbuhan ekonomi di NTT. Bahkan NTT masih masuk kategori angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mengimbau koordinasi semua stakeholder memaksimalkan penyaluran dana PEN di NTT melalui perlindungan sosial dan stimulus pajak, serta mendorong pertumbuhan UMKM di sektor pariwisata dan perikanan. Bagaimana tingkat kemiskinan yang masih akut 20% lebih, ini menjadi tantangan kita karena secara nasional kita sudah mengalami penurunan di bawah 1 digit, tapi NTT masih di atas 2 digit. Nah tentu dengan bauran kebijakan antara BI, OJK, Himbara, LPS, kita berkomitmen dan kita optimis bahwa ada peningkatan dari segi kualitas hidup, peningkatan dunia kerja, dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi di NTT bisa kita maju lebih baik. Kami minta pemerintah pusat untuk terus memberikan atensi, perhatian, dan juga skema khusus bagi NTT karena ini kerja keras kita bersama sehingga NTT bisa kita entaskan dari kemiskinan. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati menegaskan kondisi-kondisi real di lapangan harus ditindaklanjuti secara serius. Para stakeholder harus bekerja lebih keras dan mengerahkan segala upaya dalam meningkatkan kondisi perekonomian NTT. Capaian-capaian kinerja sendiri. Memang kalau dilihat dari target-targetnya itu tercapai, ya. Tapi saya mengatakan bahwa tidak cukup melihat dari target-target sendiri, tapi melihat kondisi real masyarakatnya. Bahwa tugas kita semua adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana bisa mengangkat masyarakat ke taraf hidup yang lebih layak, dan itu belum terjadi di NTT. Karena itu capaian-capaian itu perlu ditingkatkan lagi dan perlu dicari terobosan-terobosan. Sementara saat melakukan kunjungan kerja reses di Kalimantan Timur, anggota Komisi 11 DPR RI Miss Bakun mendorong pemerintah pusat dan daerah terus melanjutkan pemulihan ekonomi di Kalimantan Timur karena menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami dampak ekonomi cukup parah. Harus memberikan perhatian khusus kepada Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur ini salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam. Baik itu dari kehutanan, perkebunan, sampai ke sektor mineral dan pertambangan. Nah, ternyata mengalami dampak yang luar biasa, tapi karena harga mineral mengalami kenaikan yang luar biasa, juga mereka memberikan dampak yang sangat kuat terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Bergeser ke tim kunjungan Komisi 11 DPR RI ke Provinsi Lampung. Anggota Komisi 11 DPR RI Eki Awal mendorong penguatan perbankan di wilayah Lampung, khususnya untuk penyaluran kredit ke sektor pertanian dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi Lampung. Hal ini penting karena sektor pertanian memiliki kontribusi terbesar dalam menopang perekonomian daerah maupun nasional. Sesungguhnya ada potensi ekonomi di Lampung, tetapi ya dalam konteks cash flow pendanaan itu masih membutuhkan dari perbankan pusat. Karenanya perbankan harus menguatkan. Daerah seperti Lampung ini harus disupport dalam konteks perbankan, khususnya terhadap penyaluran kredit sektor pertanian. Anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro juga meminta Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara di Lampung memperhatikan sektor-sektor selain UMKM, seperti sektor pertanian, industri pengolahan, minerba, dan manufaktur. Dukungan perekonomian pada sektor-sektor tersebut akan meningkatkan pendapatan pajak daerah yang akan berdampak juga pada kontribusi produk domestik regional bruto Lampung terhadap nasional. Baik terhadap penyumbang PDRB, penyumbang pajak, bahkan penyumbang tenaga kerja. Nah, ayo kita sama-sama membantu mereka. Nah, itu serangka makronya dibantu oleh kawan-kawan dari Bappenas. Supaya apa? Supaya dana yang kita keluarkan itu bermanfaat terhadap konsumsi, pendapatan, hingga kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. Kenapa tidak? Harus kita bantu dan kita lakukan suntikan modal. Seluruh stakeholder, baik itu Pemda Kabupaten Kota maupun kebijakan dan pusat. DPR RI mendukung berbagai kebijakan pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi secara nasional, terutama berkaitan APBN, baik melalui legislasi dengan mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang. Di antaranya, Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19, dan Rancangan Undang-Undang HKPD. Maupun dari sisi anggaran dengan melakukan refocusing dan realokasi anggaran kementerian dan lembaga selaku mitra DPR RI. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.